Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga di malam yang ke-26 ini di bulan Ramadan kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah puasa serta amal-amal sunnah lainnya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para tabi'in, serta para pengikutnya, dan semua kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin pada malam hari ini saya akan membahas mengenai zakat. Zakat menurut istilah atau ahli fikih adalah harta tertentu yang harus diberikan kepada sekelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Dinamakan demikian karena harta itu tumbuh berkembang sebab diberikannya pada orang dan doa penerima. Zakat itu terbagi dua, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah atau zakat jiwa. Keharusan zakat ditetapkan oleh kitab suci Al-Quran dan sunnah firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa atuz zakat, di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, dan tunaikanlah zakat. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatun la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah wa atuz zakat wa hijjul baiti wa shaum Ramadan. Agama Islam itu didirikan atas 5 rukun atau 5 sendi. Yang pertama syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Lantas siapa saja yang berhak menerima zakat? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Maka siapa saja orang yang terlarang menerima zakat, orang yang tidak boleh menerima zakat, ada 5 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang mempunyai pekerjaan atau harta. Orang yang telah mempunyai harta atau kaya ataupun mempunyai pekerjaan yang cukup tidak berhak menerima zakat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wala habbu fiha li ghaniyin wala li dhi mirratin sabil wa yalquwa. Tidak ada bagiannya zakat itu untuk orang yang mempunyai harta atau kaya dan orang yang mempunyai kekuatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian kelompok yang kedua, tidak bolehnya memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib berdasarkan sabda Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shadaqata awsaqun nasi wa innaha la tahidu bi Muhammadin wa la li ali Muhammad." Sesungguhnya sedekah atau zakat adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Masyhur muslimin rahimakumullah. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengambil korma sedekah yang berada di mulut Hasan, cucunya yang masih kecil, yang dimasukkannya sendiri oleh Hasan, seraya bersabda, "Kah inna alu Muhammadin la tahilu lana sedekah." Isyarat untuk mengeluarkan dari mulut Hasan. Kata Nabi, kita adalah keluarga Muhammad, sedekah tidak halal bagi kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, kelompok yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungan orang lain tidak berhak menerima zakat, sebab orang demikian berarti mampu, cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang perempuan atau istri yang hidupnya dalam tanggung jawab suaminya tidak berhak menerima zakat. Tetapi kalau tanggungan itu tidak memenuhi kebutuhan, boleh menerima zakat. Kemudian kelompok yang keempat, orang yang kafir tidak berhak atau tidak boleh diberi zakat, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, "Fa'limhum anna 'alaihim shadaqatan tukhadhu min abniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim." Ajarlah mereka orang-orang Islam bahwa mereka diwajibkan membayar zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka dan dikembalikan pada orang-orang yang miskin dari mereka. Hadis riwayat Jamaah. Zakat itu diambil dari orang-orang Islam yang kaya dan diberikan kepada orang-orang Islam yang miskin, tidak dari dan untuk orang kafir. Masyhur muslimin rahimahullah. Dan yang terakhir adalah hamba saya. Hamba saya di kalangan umat Islam sekarang sangat jarang didapati. Tidak boleh diberi zakat, sebab hamba ada yang punya, yaitu pemiliknya atau tuannya. Segala keperluan hamba ditanggung oleh tuannya, karena itu tidak boleh diberi zakat. Kepada kaum muslimin muslimat yang saya hormati, sebagai penutup, bahwasanya untuk pemberian zakat itu insya Allah kita akan hitung dan akan tunaikan kepada mustahik zakat, yaitu pada tanggal 18 Maret. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat untuk diri saya dan umumnya kepada para jemaah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allah ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik